kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Yang diberkati, lambaikan tangan bersama dengan saya, puji nama Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita, amin. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan membalas segala kebaikan Tuhan, memuji, meninggikan nama Yesus. Tundukkan kepala, kita akan awali ibadah dengan berdoa. Dari setiap langkah hidup kami, semakin hari kami semakin rasakan bahwa Engkau turut bekerja dalam kehidupan kami, Tuhan. Demikian juga pagi hari ini kami dapat hadir tempat ini. Kesehatan ada dalam hidup kami, kesempatan untuk memuji meninggikan Engkau ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah pagi hari ini Roh Kudus hadir tengah-tengah kami untuk memimpin kami memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan kami ingin memberikan yang terbaik pagi hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kasih-Nya selalu ada, kasih-Nya selalu nyata dalam kehidupan kita. Dalam segala keadaan, waktu
berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai, kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau
selamanya. Berikan tepuk tangan buat kita, sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Kasih-Mu Yesus selalu ada dalam kami. Sekali Yesus, tetap Yesus, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami muliakan, hadir di tengah kami. Layak Engkau, layak, Allah yang perkasa, layak kami sembah. Bagimu pujian, bagimu sembah kami. Oh Yesus, Allah yang perkasa, layak kami muliakan. Haleluya. Hadir di tengah kami, berikan kami pengharapan, berikan kami kekuatan bersama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu. Mari sembah Dia, berikan pujian penyembahan-Mu yang terbaik pagi hari ini. Nama Kristus kita muliakan. Haleluya. Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang layak kami sembah. Kami berikan hormat kami, kami berikan kemuliaan, pujian bagi-Mu. Haleluya. Sembah Dia, tinggikan namanya pagi hari ini. Sembah, sembah Dia. Terima kasih Yesus. Sembah, undang nama Yesus tengah-tengah kita. Amin, amin. Kami berikan segala kemuliaan, sembah kami hanya bagi nama-Mu Yesus. I sing praises to Your name, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised.
memuliakan Allah yang hidup. Kami meninggikan Kristus Juru Selamat dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang indah layak kami puji. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak. Mari angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan bersama. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh Yesus, pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi, sebab nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Satu nama yang kami tinggikan pagi hari ini, Yesus Kristus, Allah Juru Selamat dalam kehidupan kami. Termulialah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari El Shaddai yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Sekali lagi beri pemilihan buat Allah kita. Haleluya. Kita akan memuji meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Bernyanyi dan menari buat nama Kristus. Mari bersama katakan, angkatlah suaramu, pujikan, serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan tepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Sekali lagi bersama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus,
sebelah-sebelahmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Angkat kaki, menari buat Tuhan kita. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak berkhawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi Elsyada bersama. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Dengan sorak-sorai nama Yesus kita muliakan. Lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Allah kita yang perkasa. Haleluya. Semua kita memuliakan, meninggikan nama Yesus pagi hari ini. Siapkan suaramu, nama Kristus kita muliakan. Langit bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia bedakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud. Mari puji Dia. Ku puji, sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Dia Raja penebus kita, amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan selamanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, serta sujud di hadapannya. Yo, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Rajaku. Ku puji, ku puji,
Kristus sang penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yo! Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus sang penebus. Sebelah sini belum ya? Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ya Allah yang layak kita sembah, ya Allah yang layak kita puji pagi hari ini. Bersama katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Sekali lagi ya, haleluya, amin. Haleluya. Sebelum duduk, katakan kanan kirimu, Allah kita layak kita sembah pagi hari ini. Di nama Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Bersama kita akan persembahan untuk transportasi. Mari yang bertugas saya persilakan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Pujikan dengan iman percayamu. Yesus, di dalam kelemahanku sempurna kuasa
kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat. Sekali lagi saya undang jemaat bangkit berdiri. Yang membelah laut yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Sekali lagi dengan segenap hati, yang membelah laut yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Kau membuat mujizat terjadi. Yesus, sungguh Aba ya Bapa, dalam nama Yesus kami mempercayai pujian ini. Engkaulah pembuat mujizat itu. Kami ada di tempat ini bukan karena mujizat, tapi karena keberadaanmu yang luar biasa. Engkau Allah yang hebat, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dan Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat mengerti kebenaran itu. Karena ketika di kebenaran itu memerdekakan kami, maka hidup kami tidak sama lagi. Beracaralah Roh Kudus, Kau menguasai hamba-Mu, memenuhi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran itu kepada kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap dengar firman katakan amin. Silahkan duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, Masaan dari Semarang ya. Nah, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus Baskoro yang nanti akan memperkenalkan diri. Dan terima kasih karena Pak Paulus bersedia untuk melayani kami di sini. Mari Pak, waktu saya persilahkan. Baik, shalom Bapak Ibu. Ya, yang semangat boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Baik, senang sekali bisa bersama Bapak Ibu. Ini kali pertama ada di tempat ini. Senang melihat semangat dan sukacita yang ada di tempat ini. Nama saya Paulus Baskoro.
asal tidak jauh sebetulnya karena hanya dari Glodok saja, dari Magetan jadi teman sendiri, tapi sudah lama ada di Solo sebelumnya dan kemudian sekarang menggembalakan di Kota Semarang begitu ya. Jadi kira-kira itu. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan seluruh pengurus di tempat ini. Ibu Ella adalah kakak tingkat saya waktu di STI Jogja, tapi beliau jauh di sana, saya jauh di sini. Jadi saya tahun 90-an, Ibu Ella tahun 80-an ya kelihatannya. Ya, kemudian saya bersama istri dan anak saya nomor 2. Anak saya nomor 1 ada di Bali, sudah 2 tahun kerja di sana di accounting salah satu perusahaan. Mungkin itu saja perkenalan saya. Ibu Ella sudah pernah melayani di Semarang dan tahun depan juga ke Semarang lagi, berdoa bersama Pak Bambang dan melayani gereja yang ada di tempat saya menggembalakan. Jadi saya menggembalakan di Semarang, ini masuk tahun ke-12 dan bersyukur Tuhan memberi kekuatan serta banyak hal yang Tuhan kerjakan. Seingat saya pernah ada di satu kelompok di tempat ini gitu ya, di Komsel, dan senang melihat beberapa para pemimpin yang ada di tempat ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan dibantu layar LED kita untuk kita bersama-sama mendengarkan pesan firman Tuhan. Nah, kalau ada sebuah pertanyaan, siapakah tokoh terbesar dalam hidup saudara? Mungkin kita masing-masing akan punya banyak jawaban siapa tokoh terbesar dalam hidup saudara. Tapi kalau waktu saya masih kecil, ya tokoh terbesar saya waktu itu Superman, saudara ya. Karena waktu itu memang filmnya hanya itu saja yang paling hebat. Kalau sekarang mungkin film sudah banyak ya, tapi karena waktu itu ya yang ada hanya Superman. Kalau lihat Superman rasanya hebat, rasanya keren. Apalagi zaman itu anak-anak SD, SMP, kalau ke sekolah sisiran dan rambut bagian tengahnya ditaruh di depan gitu ya. Wah, jadi rasanya sudah kayak Superman. Nah, berusaha terbang tapi tidak bisa, pakai sarung di lehernya untuk pura-pura seperti Superman. Nah, memang waktu itu Superman tokoh terbesar. Tapi bagi ilmuwan, tokoh terbesar itu adalah Isaac Newton karena ada banyak temuan-temuan yang luar biasa. Tapi saya percaya saudara dan saya, tokoh terbesar kita adalah Tuhan Yesus. Setuju katakan amin? Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang merupakan tokoh terbesar kita. Nah, tema saya hari ini adalah aku punya Tuhan yang besar. Sama-sama katakan 2, 3, aku punya Tuhan yang besar. Mari perhatikan nats yang akan menjadi renungan kita dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47. Cerita yang tidak asing tapi ini menarik untuk kita renungkan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan segenap jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini cerita peperangan dan Israel menghadapi Goliat. Dan saudara tahu ini cerita yang sudah tidak asing di mana Daud anak muda itu dia melawan Goliat. Saudara, perhatikan baik-baik dari cerita yang saudara nanti bisa baca secara lengkap. Di situ ada satu peristiwa tapi 2 respon. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada 2 respon. Respon yang pertama respon orang Israel dan Raja Saul. Respon yang kedua adalah respon Daud yang masih kecil itu. Nah,
Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 1 Samuel 17 ayat 11, itu respon orang Israel dan Raja Saul. Saya akan bacakan buat saudara. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi ini respon pertama. Peristiwanya sama, di mana mereka menghadapi Goliat. Saudara tahu Filistin adalah musuh bebuyutan. Jadi ini bukan musuh biasa. Jadi sudah biasa Israel melawan Filistin. Jadi itu sebabnya ini musuh bebuyutan. Jadi sejak zaman Musa, Bapak Ibu ya, sejak zaman Musa Israel sudah terbiasa lawan orang Filistin. Orang Filistin orang Filistin kalah, kemudian serang lagi, kalah lagi, serang lagi, kalah lagi, serang lagi, kalah lagi. Tapi memang pernah Filistin menang dan Israel kalah. Tapi saudara, dalam peristiwa ini orang Filistin menantang lagi orang Israel. Nah, ketika orang Israel ditantang, ada dua respon di medan pertempuran itu. Yang pertama adalah respon orang Israel dan Raja Saul. Karena waktu itu yang jadi raja adalah Raja Saul. Apa respon dari Raja Saul dan orang Israel? Ayat 11 yang kita baca tadi. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Belum perang, saudara. Belum maju perang. Saul belum menghadapi Filistin. Saul belum berperang lawan Goliat. Baru dengar omongannya Goliat. Baru dengar tantangannya Goliat. Jadi belum angkat senjata dan belum berperang. Jadi masih belum ada peperangan. Tapi ayat 11 mengatakan ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Bapak Ibu, saya mendaftarkan dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dan kalau saudara membaca ada banyak kata-kata, maka hilanglah kekuatan mereka. Maka hilanglah pengharapan mereka. Jadi ketika Saul dan orang Israel menghadapi Goliat itu, ini belum menghadapi seluruh tentara Filistin ya Bapak Ibu. Baru satu orang yang namanya Goliat. Tapi Saul dan orang Israel sudah sangat ketakutan. Sudah kehilangan harapan. Tapi berbeda sama Daud, ayat 1 Samuel 17 ayat 48. Daud dia tidak mundur. Tapi Daud justru maju ke depan. Nah, mari perhatikan fakta tentang Goliat. Mari perhatikan tentang fakta tentang Goliat. Nah, siapa Goliat itu? Berasal dari Gad, perkampungan raksasa. Yosua pasal 11 ayat 22, 2 Samuel 21 ayat 19 sampai 20. Itu bukti perkampungan raksasa dari Gad. Gad itu perkampungan orang-orang raksasa. Pendekar tentara Filistin, tingginya 6 hasta sejengkal, kira-kira 3 meter, 2,9 gitu ya, kira-kira 3 meter. Ketopong tembaga ada di sana, ia memakai baju sirah yang bersih. Baju sirah itu 5.000 shikal tembaga. Kalau saya taruh di dalam kilo, itu 57 kilo. Bapak Ibu nanti bisa pulang ke rumah dan timbang baju Bapak Ibu itu berapa kilo gitu ya. Kalau Bapak Ibu hari ini pakai baju dan beratnya hampir 60 kilo ya berarti itu sama kira-kira. Tapi tidak mungkin saudara ya. Baju Bapak Ibu ya paling nggak lebih dari 1 kilo atau mungkin ya nggak berat lah ya. Tapi ini beratnya 57 kilo. Kalau beras berarti beras 25 kilo kali 2. Itu saudara bisa bayangkan ya, bajunya, berat baju yang dipakai, baju sirahnya. Memanggul lembing, kemudian membawa perisai, pembawa perisai ada di depannya. Bapak Ibu saudara perhatikan baik-baik, ini bukan orang sembarangan. Dia dari perkampungan raksasa, pendekar tentara Filistin. Jadi kalau saya boleh pakai bahasa sehari-hari, dia panglimanya. Dia bukan raja, tapi dia panglimanya. Dia pasukan, kepala pasukan orang Filistin. Dan saudara perhatikan tingginya 3 meter. Wah itu tinggi sekali. Orang Indonesia rata-rata 165 meter. Berarti itu 2 kali lipat gitu ya. Kalau Bapak Ibu tingginya 150-an, 160, 170, nah itu ditambah lagi. Berarti tinggi sekali.
Papa saya 180 saudara ya, menggembalakan di GBT Glodok. Kalau pernah dengar Pak Silas Sutrisno, nah itu papa saya. Nah sudah berpulang ke rumah Bapak dan sudah cukup lama. Nah itu 180. Saya ingat waktu beliau dipanggil Tuhan, itu pesan petinya dari Ngawi saudara. Karena waktu itu tidak ada peti yang sebesar beliau. Jadi beliau harus dipesankan peti khusus. Saya bisa bayangkan 180 saja itu sudah gede, udah tinggi saudara. Goliat dia bukan 180, bukan 2 meter, 3 meter. Perhatikan baik-baik, Goliat bukan orang sembarangan. Dia adalah pendekar tentara Filistin, mahir berperang, mahir gunakan senjata, mahir di dalam segala hal. Bahkan saya percaya setiap perang menang, setiap perang menang. Badannya kekar, badannya kuat dan dia terlatih di dalam peperangan. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Nanti kita akan melihat ketika melawan Daud, Goliat dikalahkan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengalami kuasa Allah yang besar itu? Yang pertama adalah memiliki pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Mari perhatikan ayat 34 dan 37 dalam 2 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Tetapi orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu itu Daud lagi ada di padang menggembalakan domba. Saudara tahu domba Daud hanya 2-3 ekor saja. Daud tidak menggembalakan domba dalam jumlah yang banyak. Jumlah domba yang digembalakan Daud tidak 100 ekor, tidak 1000 ekor. Padahal memang di Israel, orang kalau menggembalakan domba, dombanya bisa banyak. Tapi Daud dia hanya menggembalakan 2-3 ekor saja. Dombanya gak banyak, tapi Daud orangnya setia. Daud orangnya sungguh-sungguh. Masih muda, tapi hidupnya luar biasa. Nah, saudara waktu itu ketika Daud dia habis menggembalakan domba, dia pulang. Nah, waktu dia sudah sampai di rumah, papanya Isai berkata begini, tolong kirim makan kepada kakak-kakakmu yang ada di medan pertempuran. Dan saudara tahu bahwa kakaknya sedang menghadapi Goliat. Nah, Daud dia ambil perbekalan itu, dia pergi ke medan pertempuran. Ketika dia sampai ke medan pertempuran di mana Saul dan tentara orang Israel menghadapi Goliat, Daud sangat risau. Daud sangat tidak nyaman hatinya. Kenapa? Karena Allah yang disembah diejek. Allah yang disembah diolok-olok, Allah yang disembah itu dipermalukan. Dan saudara, itulah yang dilakukan Goliat kepada tentara orang Israel. Nah, ketika Daud yang muda itu mendengar perkataan yang gak baik itu dari Goliat, Daud ngomong sama Raja Saul, Raja Saul, bolehkah saya yang melawan Goliat itu? Nah, saudara tahu bahwa waktu itu Daud masih muda, usia 15-17 tahun. Berarti ini SMP, SMA lah ya. Masih SMP kelas 3 atau SMA kelas 2. Yang SMA, angkat tangan di sini SMA? SMA? Oh itu SMA, masih SMA. Ya di sini semua usianya luar biasa. Semangat. Anak SMA, masih anak SMA, masih kelas 1. Ya mungkin belum banyak pengalaman. Sementara Goliat dia sudah banyak pengalaman. Lawan musuh-musuh hebat dan saudara tahu. Sekarang menantang orang Israel. Nah,
Daud kemudian dia ambil, kemudian berkata kamu pakai baju perang ya. Kemudian dikasihnya baju perang, tapi Daud justru nggak bisa jalan Bapak Ibu. Karena memang baju perangnya besar kebesaran. Dan akhirnya dilepaskan. Nah, ketika Daud dia mulai melepaskan baju sirah itu dan Daud diberi arahan oleh Saul. Tapi perhatikan menarik sekali apa yang dikatakan Daud. Saudara, Daud bukan sedang sombong. Daud tidak sedang merasa hebat. Tapi perhatikan apa yang dikatakan Daud. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, iya, kata bentuk tunggal menunjuk Goliat, akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Apa buktinya Daud tidak sombong? Perhatikan ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku daripada ekor cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu, penggembala domba tapi punya jiwa kesatria. Penggembala domba tapi punya jiwa pahlawan yang luar biasa. Penggembala domba tapi dia punya kekuatan yang luar biasa. Saudara, mungkin mohon maaf, ada banyak yang meremehkan kita. Ada banyak orang yang berkata, siapa kamu? Ada banyak yang meremehkan, siapa kamu? Dan tidak mungkin kamu akan mengalami perkara besar. Tapi saudara, Daud dia tahu siapa Allahnya. Memang yang di depannya Goliat besar. Memang yang di depannya adalah orang yang sudah terlatih berperang. Tapi Daud dia berkata bahwa aku punya Tuhan yang jauh lebih luar biasa. Aku punya Tuhan yang lebih besar. Dan dengar baik-baik, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan akan menentukan kualitas hidup kita percaya kepada Tuhan yang besar. Berapa banyak anak Tuhan ada di gereja yang sama, ada dalam penggembalaan yang sama, baca Alkitab yang sama, Roh Kudus yang sama dalam hidupnya. Tapi mereka ada yang takut, ada yang gentar, menghadapi tantangan ciut, menghadapi pergumulan, mulai bersungut-sungut. Tapi mari perhatikan Daud. Daud kenapa dia tidak takut? Kenapa Daud dia tidak gentar? Sebab dia punya Allah yang besar. Tapi kenapa dari semuanya itu Daud dia tidak pernah khawatir? Sebab dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan menentukan keteguhan hidup kita menghadapi apa saja. Kenapa ada banyak orang yang dia jatuh bergelimpangan, punya problem sebetulnya sama. Kalau Bapak Ibu ditanya siapa di tempat ini yang gak punya problem keuangan, semua akan angkat tangan. Siapa yang tidak punya problem masa depan, pasti juga ada yang angkat tangan. Siapa yang gak punya problem sakit penyakit, pasti juga ada yang angkat tangan. Tapi saudara dengar baik-baik, orang yang dia punya pengalaman dengan Tuhan, problem sebesar apa saja, tantangan sebesar apa saja, dia tidak pernah takut. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan. Yang meriah buat Tuhan yang luar biasa. Apa bukti Daud kenal Tuhan Allahnya? Apa bukti Daud punya pengalaman bersama dengan Tuhannya? Lihat ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu, tidak ada cara lain kita kenal Tuhan selain baca Alkitab. Baca Alkitab itu adalah harga mati untuk saudara dan saya kenal firman Tuhan, kenal Allah kita. Saya percaya hari ini mungkin ada banyak yang sedang hadapi tantangan persoalan. Tapi saudara mari belajar untuk kita kenal Tuhan. Bukan dari apa kata orang. Ingatkah Bapak Ibu apa yang terjadi sama Ayub? Ayub adalah orang kaya. Ayub dia adalah orang yang paling kaya, terkaya di sebelah timur. Bukan saja kaya, kaya saja sudah luar biasa, apalagi terkaya. Orang paling kaya di timur. Habis dalam waktu sehari, anaknya 10 mati. Kekayaannya, unta, kambing, domba, lembu, sapi, mati dalam waktu 1 hari. Dan tubuhnya penuh dengan borok, istrinya
berkata, ngapain terus puji Tuhan? Ngapain kamu terus ke gereja? Gampangannya begitu ya. Hujat saja Allahmu. Tapi Daud dia berkata, kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kenapa? Karena Ayub tahu betul siapa Tuhannya. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Mari kita punya iman, kita punya Tuhan yang besar. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Nah caranya bagaimana? Mari punya pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Bukan hanya sekedar Kristen KTP, Kristen tanpa perbuatan. Tapi Kristen yang punya pengalaman-pengalaman. Hari Senin punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Hari Selasa punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Lewat saat teduh kita punya pesan firman Tuhan yang kuat. Hari Rebo punya pengalaman. Hari Selasa, hari Kamis, hari Sabtu punya pengalaman. Jangan sampai 50 tahun ikut Tuhan tidak punya pengalaman bersama Tuhan. Jangan sampai 70 tahun ikut Tuhan tapi gak punya pengalaman. Saudara, kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, saudara akan seperti Daud. Kalau Tuhan sudah pernah tolong tahun yang lalu, tahun ini Tuhan juga pasti tolong. Tahun depan pasti Tuhan tolong. Sampai akhir hidup kita, Tuhan pasti tolong kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, bagaimana kita mengalami kuasa Tuhan yang besar. Yang pertama adalah punyailah pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Perhatikan ayat 45, saudara. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan, semesta alam, Allah, segala barisan, tentara, barisan Israel yang kau tantang itu. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Saudara akan punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kita akan punya pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Tadi dalam pujian kita sudah memujikan dan menaikkan pujian. Bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Setuju katakan amin? Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang pertama, mari kita punya pengalaman. Yang kedua, saudara, andalkan Tuhan. Daud dia berkata kepada orang Filistin tadi. Yang pertama tadi Daud ngomong sama Saul. Sekarang Daud ngomong sama orang Filistin. Siapa orang Filistin? Itu Goliat. Kalau di poin yang pertama tadi, Daud lagi ngobrol sama Saul. Sekarang ini sudah hadap-hadapan sama Goliat. Jadi poin yang kedua mengandalkan Tuhan ini, Daud sudah bertemu dengan Goliat, muka dengan muka. Meskipun ada jarak antara sebelah sana dan sebelah sini. Tapi perhatikan apa yang dikatakan kepada Goliat itu. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan tentara orang Israel itu. Bapak Ibu, mengandalkan Tuhan berarti mempercayakan penuh kepada kedaulatan kuasa Tuhan. Berapa banyak kita percaya tapi kita belum mempercayakan penuh. Seperti Bapak Ibu waktu tadi datang ke gereja, Bapak Ibu duduk, pasti Bapak Ibu tidak lihat-lihat kursinya seperti apa betul ya. Kira-kira ini kursinya bagaimana ya? Kira-kira kursinya cukup enggak menahan ya gitu ya, menahan tubuh saya yang diberkati Tuhan ini, yang gede maksudnya. Wah, cukup enggak ya? Kayak Pak Timor ini tubuhnya berat badan berapa, Pak? Berat badan berapa, Pak Timor? Oh, lupa. Tapi kan Bapak tidak lihat dulu ya. Wah, apakah kursinya bagus atau tidak? Langsung duduk saja. Nah, itu artinya mempercayakan. Berapa banyak kita percaya Yesus tapi tidak mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Berapa banyak kita memuji Tuhan dengan luar biasa tapi kita tidak mempercayakan penuh. Ada banyak hal yang kadang menghantui kita. Bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana sekolah anak saya? Bagaimana hidup saya? Bagaimana nanti kalau saya tua? Bagaimana kalau anak saya belum dapat pekerjaan? Jodohnya siapa? Berapa banyak anak Tuhan yang dia percaya Tuhan, tapi tidak mempercayakan penuh hidupnya kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu situasi apa yang tidak seimbang di depan saudara. Saya juga tidak tahu ada raksasa apa yang ada di depan kita. Rasanya itu gelap, nggak bisa terselami. Tapi saudara perhatikan Yeremia 17 ayat yang ke-7.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya katakan amin. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bukan berharap kepada kekuatan manusia, kehebatan, kepandaian, nama dan kekayaan. Bapak Ibu, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya sudah memandikan ratusan orang mati. Dan sudah memakamkan ratusan orang mati. Sampai hari ini saya masih memandikan jemaat kalau ada yang dipanggil Tuhan. Meskipun tugas tanggung jawab yang sangat padat. Oleh kemurahan Tuhan saya juga ngajar di STI Jogja, tempat saya dan Ibu Gembala dulu dibentuk. Sampai hari ini pegang banyak tugas tanggung jawab. Ada beberapa gereja yang di bawah naungan kepemimpinan saya. Tapi saudara, saya senang memandikan jemaat yang dipanggil Tuhan. Sampai hari ini saya masih memandikan. Dan dari apa yang saya alami saudara, saya memperhatikan orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu kalau dipanggil Tuhan dia tersenyum saudara. Kalau dia hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Biasanya saya rawat dan kemudian saya lihat, wah luar biasa. Tapi biasanya mohon maaf, orang yang gak ngandalkan Tuhan itu wajahnya kayak orang kayak orang Jawa tuh bekedut. What is the bekedut ya? Nggak enak dipandang saudara. Tapi kalaupun dia dipanggil Tuhan, mohon maaf. Tapi kalau hidupnya sungguh-sungguh dipandang tuh nyeger kayak gitu loh saudara. Seger rasanya itu dia kayak sudah di sorga. Tanda kutip ya rasanya itu ya sudah di sorga sudah pasti. Tapi maksud saya itu kita yang hidup itu melihat tuh seger, tidak menakutkan. Kenapa? Dia mengandalkan Tuhan. Dan saya perhatikan hidup keluarganya juga mengandalkan Tuhan. Kalau orang tuanya mengandalkan Tuhan, anaknya juga mengandalkan Tuhan. Kalau orang tuanya, papa mamanya, opa omanya, eyang kakung, eyang putrinya mengandalkan Tuhan, cucunya juga mengandalkan Tuhan. Daud dia tahu kekuatannya terbatas. Daud memang tidak sehebat Goliat yang sudah ahli perang, yang sudah ahli dalam segala-galanya. Tapi Daud dia punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang lebih besar dibanding Goliat. Tuhan yang lebih besar dibandingkan pedang, lembing, dan tombak. Tuhan yang lebih besar dibandingkan segala hal yang luar biasa. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Di belakang Goliat masih ada ribuan tentara Filistin. Dan hari ini Daud berhadapan dengan sang panglima tentara itu. Tapi Daud dia tidak khawatir. Dia mengandalkan Tuhan. Sebab dia punya Tuhan yang jauh lebih besar. Hari ini Bapak Ibu, sebesar apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi, ada Tuhan yang jauh lebih besar. Ada Tuhan yang jauh lebih luar biasa. Dan yang terakhir adalah percaya Tuhan sanggup menolong. Bagaimana mengalami kuasa Tuhan yang besar? Yang pertama, punya pengalaman bersama Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, percaya Tuhan sanggup menolong. Ayat 46, ayat 47, saya akan bacakan. Hari ini juga, sama-sama katakan hari ini juga, 2-3. Lebih semangat 2-3, hari ini juga. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau. Dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Perhatikan, ini yang bagian 46a, ini ditujukan ke 46b ini ditujukan ke tentara Filistin, saudara. Jadi 46a itu Goliat dikalahkan, 46b ini orang Filistin dikalahkan. Padahal dengar baik-baik, Goliat udah kalah saja, udah keren itu. Goliat udah kalah saja, itu udah kemenangan yang sangat luar biasa. Tapi Daud bukan saja fokus ke Goliat, Daud juga fokus ke tentara orang Filistin. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu, percaya Tuhan sanggup menolong. Percaya Tuhan sanggup menolong. Percaya Tuhan sanggup menolong. Daud memang masih muda, masih SMA kelas 1.
mungkin belum banyak pengalaman, mungkin dia tidak pernah pegang lembing, mungkin dia tidak pernah pegang tombak, mungkin dia tidak pernah pegang pedang yang begitu luar biasa. Dan saudara tahu, Daud hanya gembala saja yang 2-3 ekor. Tapi dia percaya ada Tuhan yang bersamanya. Kalau singa dan beruang saja sanggup dikalahkan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Percaya akan kesanggupan Tuhan pasti menolong. Membuktikan kualitas iman kita. Sebesar biji sesawi sanggup memindahkan gunung. Bapak Ibu, Yesus, murid-muridnya dia berkata kepada Yesus, bertanya, Guru, kasih saya kualitas iman lebih lagi. Bagaimana saya bisa melakukan semuanya itu? Dan dengar baik-baik, iman munculnya dari mana? Dari firman. Bapak Ibu, di Alkitab kita ada 3.800 janji Tuhan. Para teolog Alkitab sudah meneliti. Ada hampir dari Kejadian sampai Wahyu ya Bapak Ibu. Ada 3.800 lebih janji Tuhan. Saya hanya mencatat beberapa janji Tuhan saja. Itu kalau Bapak Ibu bayangkan, wow, 3.800 lebih janji Tuhan. Perhatikan kalau ini saya baca saja, Ibrani 11 ayat 1. Di antara 3.000 lebih, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dari 3.000 lebih, saya hanya catat 6 ayat saja. 1 ayat saja kita yakini. Saudara, saya percaya hidup kita akan dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan nama Tuhan dipermuliakan dengan luar biasa dalam hidup kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang besar. Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu sedang hadapi, tapi percayalah Tuhan sanggup menolong. Awal kami menggembalakan, waktu itu ibadah masih 2 kali. Sekarang kita sudah 4 kali ibadah oleh kemurahan Tuhan. Ibu Ella sudah pernah pelayanan di gereja kami. Jemaat masih hanya sekian puluh, sekian ratus, 100, 200 saja. Waktu 11 tahun yang lalu. Dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan kirim banyak jiwa. Saya juga mendengar cerita kisah gereja ini dan Tuhan juga bekerja dengan luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan kita luar biasa. Setuju katakan amin? Dan kemudian Tuhan mengirim banyak jiwa hari-hari ini dan Tuhan bekerja secara khusus. Waktu itu gereja sudah tidak cukup karena penuh sekali dan kami berencana untuk bangun gedung karena ibadah yang kedua akan ditaruh jam 9 pagi karena biasanya ibadah anak itu jam 9 pagi. Saudara, saya tahu kemampuan jemaat, saya paham dan sebagai gembala muda waktu itu, tidak mudah seperti membalik telapak tangan untuk saya tiba-tiba harus buat proyek besar bagi gereja itu. 3 tahun saya menggembalakan dan jemaat sudah tidak muat lagi dan terpaksa kita harus bangun gedung, salah satu gedung untuk anak-anak bisa ibadah di sana. Saya bicara kepada Tuhan, Tuhan tahu kemampuan jemaat dan tidak bisa. Dan saudara, saya cuma mendengar suara Tuhan melangkah dengan iman. Ya sudah, saya melangkah dengan iman, saudara. Jadi kalung ibu istri saya kami persembahkan dan cincin nikah kami juga persembahkan. Apa yang kami punya kami persembahkan. Sudah, kita nggak punya apa-apa. Karena saya ingat waktu itu mama masuk rumah sakit di Rumah Sakit Madiun. Dan baru saja menguras tabungan kami dan sudah nggak punya apa-apa, saudara, karena mama pendarahan di usus, ada 7 lubang di usus yang gede dan ada 11 yang lubang kecil-kecil. Jadi itu pendarahan terus dan sudah ditransfusi tidak bisa, saudara. Ya,
kami mau bagaimana karena kepercayaan harapan kami hanya kepada Tuhan dan waktu itu kami harus bangun gedung. Saya tahu kemampuan jemaat secara kasat mata karena saya paham betul ketika awal saya mengembalakan kami kunjungan dan kami paham kondisi ekonomi mereka. Tapi Tuhan berkata, aku akan menyertai dan aku akan memimpin. Dan saudara, biaya yang dibutuhkan sangat besar sekali. Tapi saya mengimani ayat 19 ini saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saya percaya ada Allah yang kaya, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa. Dan oleh kemurahan Tuhan akhirnya gedung itu bisa terbangun. Tidak hutang, tidak lakukan apa saja karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang besar. Doakan 2029 kami juga akan bangun gedung dan itu akan diruntuhkan semua karena kalau acara-acara tertentu gedung sudah tidak muat saudara. Dan kami sedang berdoa itu seperti Tuhan tolong tahun-tahun yang lalu. Saya percaya Tuhan juga akan tolong. Kuncinya ada di mana? Percaya Tuhan sanggup. Sama-sama katakan Tuhan sanggup. 2, 3. Percaya Tuhan sanggup. Dan saudara, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi. Tapi kita punya Tuhan yang sanggup. Saudara, ini kisah nyata di sebuah pegunungan Himalaya. Saudara tahu pegunungan Himalaya itu besar dan saudara tiba-tiba ada kebakaran di pegunungan Himalaya itu. Ini kisah nyata. Nah, ketika terjadi kebakaran di Gunung Himalaya, semua pemadam kebakaran dikerahkan, saudara. Nah, untuk memadamkan pohon yang ada di situ, api yang ada di situ. Dan singkat cerita, mau tidak mau karena kebakarannya hebat, jadi pemadam kebakaran tidak terlalu punya kekuatan untuk bisa menyelesaikan semua. Tapi para pemadam kebakaran sangat tertegun melihat satu pohon yang terbakar dan ujungnya itu ada anak burung Raja Wali, saudara. Jadi ini pohon besar sudah terbakar dan sudah hampir di ujung dan sementara di ujung pohon yang besar itu ada anak-anak burung Raja Wali. Mereka berteriak-teriak karena memang api sudah mulai mendekat. Tapi ketika api sudah mulai mendekat, saudara, tiba-tiba dari atas langit itu meluncur Raja Wali hidup, saudara. Wah, dia meluncur dan akhirnya dia tutupi anak-anaknya dan akhirnya memang api itu menjilat dan api itu akhirnya membakar pohon itu. Singkat cerita pohon itu tumbang dan ketika pemadam kebakaran mendekati, burung Raja Wali Indo itu mati juga saudara. Karena memang terbakar. Tapi yang luar biasa adalah ketika dibukanya induk bulung Raja Wali itu, di dalam induk bulung Raja Wali, ada anak-anak Raja Wali yang masih hidup. Ada anak-anak Raja Wali yang masih segar berteriak-berteriak. Mereka tidak tahu kalau induknya, mamanya sudah meninggal, terbakar demi mereka saudara. Dan itu menjadi sebuah pemandangan yang luar biasa waktu itu. Dan ini kisah nyata. Saudara, itulah Tuhan kita. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela berkorban buat saudara dan saya. Dia rela memberikan segala-galanya. Supaya saudara yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Yang terkutuk dijadikan tidak terkutuk. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Dan saudara, itulah Tuhan kita. Dan Alkitab akhirnya mencatat bahwa Daud memenangkan peperangan itu. Daud mengambil 5 batu kali. Yang 4 disimpan, yang 1 diambil. Kemudian dia lempar batu itu ke atas dan dia ambil pengali-ngalinya. Kemudian dilepaskan itu dan saudara tahu, Goliat dia mati dan batu itu terbenam di dahinya. Semua memang penuh dengan baju sirah dan segala macam. Tapi di dahinya ada sesuatu yang terbuka dan Tuhan pakai itu menjadi bagian yang terbaik. Untuk akhirnya Goliat mati dan Daud mengalami kemenangan. Saudara, kalau Bapak Ibu baca Alkitab, jatuhnya Goliat itu tidak lututnya dulu, tapi mukanya dulu. Bapak Ibu nanti bisa baca. Jadi waktu Goliat itu jatuh, saudara, itu mukanya dulu. Tahu ya bahasa Jawanya apa? Nyungsep, nyosor. Nyungsep saudara, bukan lututnya. Kalau lututnya kan berarti begini kemudian. Tapi ini mukanya dulu yang jatuh. Bapak Ibu bisa bayangkan badan yang besar,
badan yang kekar, badan yang tinggi itu jatuh dengan mukanya. Ada kekalahan yang luar biasa dan Daud ambil pedang itu, ditumpasnya Goliat. Dan saudara, seluruh tentara Filistin juga ditumpas. Dan hari itu ada kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Ada Tuhan yang bersama dengan Daud. Saudara, kita punya Tuhan yang besar, yaitu Tuhan Yesus, yang sanggup akan mengerjakan perkara luar biasa. Hari ini pulang, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gentar. Ada Tuhan yang bersama kita. Ada Yesus yang bersama kita. Ada Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Yang percaya kita umat pemenang, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan naikkan pujian yang di awal tadi. Biarlah kita tetap percaya Yesus satu-satunya. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam setiap musim kehidupan kita. Dia Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kita. Makasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, oh, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. beri damai kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, oh, kehidupan, waktu berlimpah kabur, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia hidup. Mari percaya dengan iman. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, oh Yesusku. Mari bersama-sama lebih lagi. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku, amin, haleluya, karena kasih-Nya
Yesusku. Mari lebih lagi bersama-sama dengan penuh kesungguhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Orang negara labu ada. Oh Yesusku, mari lebih lagi bersama-sama dengan imanmu. Sekali Yesus, sekali sialah kuasa urapan-Mu. Engkau menjamah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Harapanku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari sekali lagi bersama. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Allah luar biasa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapa, kami bersyukur pagi ini Tuhan menguatkan kami. Kami punya Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Kami tidak pernah takut, kami tidak pernah gentar, sebab ada Yesus yang bersama dengan kami. Ajar kami punya pengalaman-pengalaman pribadi bersama Engkau, sehingga iman kami dikuatkan. Ajar kami terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan menolong kita dengan luar biasa. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, bersama kita diberkati pagi hari ini, amin. Kita akan memperhatikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Multimedia dipersilakan. Shalom, Jemaat GUP El Sade yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Mari antusias untuk mengikuti Komsel. Bagi yang belum bergabung dalam Komsel, silakan menghubungi Sakom. Mari kita awali sepanjang hari dengan mengikuti doa pagi. Setiap hari Selasa dan Rabu, pukul 5 pagi di meeting room gereja. Menara doa setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Pelayanan orang jalanan setiap hari Selasa pukul 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Ibadah El Sade Kids hari Minggu, sesi 1 pukul 7 pagi dan sesi 2 pukul 4 sore di Aula Peniel. Mari anak-anak kaum muda dan remaja hadiri dan rasakan hadirat Tuhan dalam ibadah El Sade Youth hari Sabtu pukul 6:30 malam di Aula Peniel. Mari rasakan kasih dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi dan pukul 4 sore. Demikian pengumuman gereja untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih firman pesannya Bapak Paulus, Tuhan kiranya memberkati.
Pak Paulus masih akan melayani kita nanti sore, Bapak Ibu Saudara yang ada waktu bisa menyisihkan supaya diperkaya dengan firman Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat persembahan Natal kita. Kita membutuhkan uang kurang lebih 46 juta ya untuk Natal kita. Dan saudara bisa melihat nomor ya. Kalau ada yang kesalahan, saudara bisa nanti menyampaikannya kepada panitia untuk bulan November. Saya harap Bapak Ibu Saudara semua ambil bagian ya, seberapapun kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jumlah terakhir puji Tuhan 25 juta ya, kurang 20-an kurang lebih. Saudara, di depan itu ada pendaftaran kas gotong royong atau iuran kematian ya. Nanti akan kita mulai iuran ini Januari. Ya, saudara, yang sudah saya umumkan detailnya minggu yang lalu. Jadi kalau masih ada yang bertanya bisa nanti menghubungi kami ya, staf atau saya juga bisa di depan. Jadi masing-masing Bapak Ibu Saudara setiap keluarga bisa mendaftarkan semuanya, bisa sebagian, bisa satu, terserah. Jadi 5.000 per orang setiap bulan. Ya itu kira-kira iurannya seperti itu. Ada panitia atau Bu Ida ya yang di depan nanti melayani Bapak Ibu Saudara yang akan mendaftar, selain didaftarkan di Komsel masing-masing. Saya kira demikian. Dan jamahan Tuhan dalam ibadah raya hari Minggu pukul 7 pagi. Something big is coming. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Ini banyak kita yang nggak ngerti ini ya. Tapi ya sebagian besar ngertilah ya. Saya kira demikian, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri. Oh sorry, ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, angkat tangannya. Baru pertama kali ini. Ya harus rajin menginjil supaya setiap minggu ada jiwa baru. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita akan mengangkat persembahan yang sudah kita isi ya dengan persembahan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan sampai hari ini telah memberkati kami untuk kami menjadi berkat. Kami persembahkan ini kepada Tuhan untuk biaya operasional gereja sehingga gereja ini tidak kekurangan keuangan untuk melebarkan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kau telah mendengar firman Tuhan. Bagaimana Daud yang kecil mengalahkan Goliat raksasa itu. Amin. Pulanglah dengan membawa pesan bahwa engkau bersama dengan Tuhan, tidak ada musuh yang terlalu tangguh yang tidak bisa dikalahkan. Amin. Tidak ada kesulitan yang terlalu besar yang tidak bisa diatasi. Pulanglah dengan iman kepada Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus Anda menyertai, memberkati Bapak Ibu Saudara sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku kerjakan di
Jadikan setiap kami pagi hari ini sebagai umat-Mu pemenang, bahkan lebih dari pemenang, karena kami percaya Engkau ada di dalam kami. Terima kasih untuk ibadah minggu pagi hari ini. Segala berkat akan kami bawa pulang dengan rahmat yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.